Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi para mahasiswa. Marilah kita mulai kuliah kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep makiyah dan madaniyah. Ya, jadi ayat-ayat Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran itu ada yang masuk kategori makiyah dan madaniyah. Ya, pengelompokannya itu berdasarkan masa turun, berdasarkan tempat turun, dan berdasarkan sasaran. Ya, sehingga kemudian tadi memunculkan kategori makiyah dan madaniyah tadi. Ya, pertama masa turun, ya, yang diturunkan sebelum hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu disebut makiyah. Walaupun turunnya bukan di Makkah dan sekitarnya. Ya, serta yang diturunkan sesudah hijrah dinamai Madaniyah. Walaupun turunnya bukan di Madinah dan sekitarnya. Jadi ini kategorinya adalah masa turun. Yang kedua tempat turun. Yang diturunkan di Makkah dan sekitarnya. Itu seperti Mina, Arafah, Hudaybiyah. Ya, disebut dengan Makkiyah. Sedangkan yang diturunkan di Madinah dan sekitarnya, jadi seperti Uhud, Kubah, ya, dinamakan Madaniyah. Lalu yang ketiga sasaran yang ditujukan untuk penduduk Makkah dinamai Makkiyah. Sedangkan yang ditunjukkan untuk yang ditujukan untuk penduduk Madinah disebut Madaniyah. Ya, begitu juga yang ditujukan untuk semua manusia. Jadi lafadznya ayuhan nas, ya ayuhan nas itu biasanya dikategorikan pada ayat atau surat, ya maka surat Makiyah. Nah, sedangkan untuk Madaniyah itu biasanya diseru dengan ya ayyuhalladzina amanu. Baik, berikutnya metode untuk mengetahui Makiyah dan Madaniyah. Apa metodenya? Yang pertama as-simai an-nakri. Yang kedua al-qiyasi ijtihadi. Jadi metode yang pertama untuk mengetahui Makiyah dan Madaniyah adalah melalui riwayat yang sahih dari para sahabat. Jadi yang menyaksikan turunnya wahyu dan juga para tabi'in yang mengetahui dari para sahabat. Ya. Nah, sedangkan metode yang kedua yaitu mempelajari karakteristik surat-surat dan ayat-ayat Makiyah dan Madaniyah yang sudah diketahui melalui riwayat-riwayat yang dapat diterima. Ya, misalnya dari segi panjang pendeknya surat, dari segi gaya bahasa, model kalimat seruan, kalimat-kalimat tertentu seperti kala, serta cakupan isi dan lain sebagainya. Kriteria surat Makiyah. Ya, jadi ini oleh para ulama ini sudah dirumuskan. Jadi setiap surat yang di dalamnya ada ayat sajdah, ini Makiyah. Setiap surat yang di dalamnya ada lafadz kalla, ada 33 kali dalam 15 surat. Ya. Setiap surat yang di dalamnya ada ayat yang berbunyi ya ayyuhan nas. Dan tidak ada ya ayyuhalladzina amanu kecuali ya pada surat Al-Hajj.
ada pengecualiannya. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah para nabi dan umat-umat sebelumnya, kecuali pada surat Al-Baqarah. Setiap surat yang di dalamnya ada kisah Nabi Adam dan Iblis, kecuali pada surat Al-Baqarah. Jadi kalau surat Al-Baqarah berarti otomatis itu surat Madaniyah. Ya. Setiap surat yang dibuka dengan huruf hijaiyah seperti alif, lam, mim, dan semacamnya, kecuali surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya, Al-Baqarah, Ali Imran ya berarti Madaniyah. Dan surat-surat yang ayatnya pendek-pendek, bersajak, ijazul, ibaroh, padat isinya. Ya, berarti kalau nanti yang Madaniyah itu panjang-panjang, ya, lebih bersifat prosa. Kemudian yang 8, surat-surat yang berisi ajaran tentang akidah, tauhid, menyembah Allah, risalah Muhammad dari akhir, mujadalah kaum musyrikin dengan dalil-dalil akan dan ayat-ayat kauniyah. Dan yang terakhir, surat-surat yang berisi peletakan dasar-dasar tasyrik dan keutamaan akhlak mulia, celaan terhadap kejahatan kaum musyrikin seperti penumpahan darah, memakan harta anak yatim, membunuh anak-anak perempuan, dan seterusnya. Para mahasiswa, kita lanjut ke bagaimana kriteria surat-surat Madaniyah. Yang pertama, di dalamnya ada seruan, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi sudah agak lebih spesifik, ini diserukan kepada orang-orang yang sudah beriman. Yang kedua, di dalamnya ada faridoh atau kewajiban dan saksi pidana. Karena sudah di Madinah itu sudah pembentukan masyarakat madani istilahnya. Yang ketiga, di dalamnya disebut tentang hukum munafikin, kecuali pada surat Al-Ankabut. Ya, mengungkapkan tentang perilaku mereka, membuka rahasia-rahasia mereka, menjelaskan bahaya kaum munafikin terhadap umat Islam. Ya, karena ini di Madinah ini ternyata umat Islam mengalami ancaman, ya, ancaman yang bersifat internal, yaitu dari orang-orang atau kaum munafik. Yang keempat, di dalamnya ada mujadalah ahli kitab, ya, seruan terhadap mereka untuk masuk Islam, termasuk mengungkap pemalsuan Alkitab. Ya. Yang kelima, di dalamnya ada ajaran tentang ibadah, muamalah, pidana, aturan berkeluarga, warisan, keutamaan jihad, hubungan sosial kemasyarakatan, hubungan negara, ya, hubungan antar negara dalam damai, dalam perang, kaidah-kaidah hukum dan persoalan tasyrik lainnya. Ya. Dan yang terakhir, setiap surat yang ayatnya panjang-panjang bergaya prosa. Jadi kalau yang Makiyah tadi bergaya puisi, pendek-pendek. Bagaimana urgensi kajian tentang Makiyah dan Madaniyah? Pertama, dengan mengetahui tempat dan periode turunnya ayat Al-Quran, seorang mufasir, bukan musafir, seorang mufasir dapat menafsirkan ayat-ayat tersebut dengan tepat dan benar. Dengan menelusuri tepat dan fase turunnya Al-Quran, melalui kajian Makiyah dan Madaniyah, kita dapat pelajaran bagaimana strategi dakwah yang tepat, sehingga dakwah bisa efektif. Jadi periode Mekah itu menitik beratkan pada pembinaan akidah. Periode Madinah lebih menitik beratkan pada dakwah akhlak. Ya. Yang ketiga, dengan mempelajari ayat-ayat turunnya
ayat turun kepada Nabi Muhammad mulai dari ayat pertama pada periode Mekah sampai periode Madinah, ya kita bisa mengikuti perjalanan hidup beliau. Ya, karena Al-Quran itu adalah sumber utama sirah nabawi. Ya, kita bisa belajar periode kehidupan Rasulullah. Yang keempat, kajian terhadap Makkiyah dan Madaniyah menunjukkan betapa tingginya perhatian kaum muslimin terhadap generasi sejak generasi awal terhadap sejarah turunnya Al-Quran. Ya, sehingga mereka mencatat tempat, waktu, fase turunnya Al-Quran secara teliti. Ya, ini menambah keyakinan kita akan otentitas dan validitas Al-Quran. Nah, jadi sampai kepada kita itu Al-Quran dijaga kemurniannya. Nah, dalam ulumul Quran ada istilah al-jam'u. Al-jam'u fis sudur wal jam'u fis sudur. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, marilah kita tutup pertemuan ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.